Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balas dendam adalah motif yang digunakan Zainab binti Al-Haris sehingga ia sampai meracuni Rasulullah. Zainab adalah istri Salam bin Mishkam, salah seorang pemimpin Yahudi Bani Nazir di Khaybar. Ia memendam dendam yang mendalam terhadap pasukan umat Islam, terutama Rasulullah, karena telah membunuh suami, ayah, dan pamannya pada saat perang Khaybar. Akhir tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah beserta pasukan umat Islam pergi ke Khaybar, sebuah wilayah yang terletak 150 km ke arah laut kota Madinah dan menjadi basis kaum Yahudi. Ketika sampai di Khaybar, Rasulullah meminta penduduknya menyerah karena sebelumnya diketahui bahwa perang Khaybar dijadikan tempat konsolidasi untuk menyerang Madinah. Namun, penduduk kaum Yahudi menolak seruan Rasulullah hingga akhirnya terjadi perang yang memakan banyak korban. Perang Khaybar diakhiri dengan perundingan damai antara kaum muslim dan penduduk Khaybar. Mereka sama-sama sepakat untuk mengakhiri perang dengan beberapa poin kesepakatan bersama. Salah satunya adalah penduduk Khaybar harus menyerahkan separuh hasil panen kepada umat Islam Madinah, mengingat pertempuran Khaybar dimenangkan umat Islam. Perlahan-lahan Khaybar menjadi kota yang damai, namun tidak sedikit penduduknya yang masih menyimpan dendam. Zainab binti Al-Haris adalah salah satu Yahudi Khaybar yang tidak terima dengan hasil perang Khaybar. Ia tak rela dengan kaum muslim karena telah membunuh orang-orang terkasihnya. Ia mencari berbagai macam cara untuk membalas dendam dan membunuh Rasulullah, pimpinan tertinggi kaum muslim. Dikutip dari buku Para Penentang Muhammad SAW, Zainab binti Al-Haris mulai melancarkan rencananya setelah perundingan damai dijalankan dan kaum muslim masih berada di Khaybar. Mula-mula ia bertanya kepada salah seorang sahabat perihal makanan kesukaan Rasulullah. Setelah mengetahui bahwa makanan kesukaan Rasulullah adalah bagian dada depan dan pundak domba, Zainab kemudian menyiapkan hidangan domba panggang dan menaburinya dengan racun yang paling mematikan. Domba panggang itu kemudian diberikan kepada Rasulullah pada petang hari selepas Nabi selesai menunaikan sholat maghrib. Awalnya Rasulullah ragu, namun Zainab meyakinkan bahwa domba panggang itu adalah hadiah, bukan sedekah. Lalu Rasulullah menerima tanpa ada kecurigaan sedikit pun. Rasulullah bersama para sahabat memakan domba panggang tersebut dengan lahap. Hingga ketika hendak menyantap bagian paha depan, Rasulullah baru menyadari kalau hidangan itu mengandung racun setelah melihat kaki domba tersebut. Riwayat lain menyebutkan bahwa Rasulullah diberitahu oleh tulang domba yang berada di tangannya setelah mendapatkan wahyu Allah kalau makanan itu beracun. Sontak saja Rasulullah menyuruh para sahabat yang ikut makan domba panggang itu dibekam untuk mengeluarkan racun. Namun demikian, insiden domba panggang beracun itu menewaskan salah satu sahabat Rasulullah, Bishr bin Al-Barra, meski ia sudah dibekam. Racun dalam peristiwa domba panggang ini memiliki efek jangka panjang terhadap kesehatan Rasulullah. Merujuk pada buku Sirah Nabawiyah karangan Al-Mubarakfuri, Rasulullah merasakan sakit yang sangat akibat racun dalam peristiwa Khaybar itu 1 hari sebelum hari wafatnya. Sekarang saatnya aku merasakan terputusnya urat nadiku karena racun tersebut, kata Nabi Muhammad SAW, seperti diriwayatkan Imam Bukhari. Zainab binti Al-Haris menjadi orang yang paling dicari setelah insiden domba panggang beracun tersebut. Setidaknya ada 3 riwayat yang menceritakan keadaan Zainab setelah insiden maut itu. Pertama, masuk Islam. Zainab langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah menyaksikan langsung bahwa Muhammad adalah benar-benar Rasulullah dalam insiden domba panggang beracun itu. Hal ini diceritakan oleh Imam Az-Zuhri dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani
dalam kitabnya Fathul Bari. Kedua, dimaafkan. Banyak sahabat yang gregetan dan berniat untuk membunuh Zainab binti Al-Haris karena telah membunuh Bishr bin Al-Bara dan membahayakan nyawa Rasulullah. Namun Rasulullah melarang dan mencegah para sahabat untuk membunuh Zainab sebagaimana yang tertera dalam hadis riwayat Muslim. Ketiga, dibunuh. Diriwayatkan bahwa Rasulullah menerapkan hukuman qisas, yaitu pembalasan yang sama kepada Zainab binti Zainab membunuh Bishr bin Al-Bara. Maka Zainab dibunuh setelah keluarga Bishr menuntut untuk diberlakukan hukum qisas. Jika dicermati lebih dalam, riwayat-riwayat tersebut tidaklah saling bertentangan, namun terjadi secara berurutan. Pada saat Bishr belum meninggal, Rasulullah memaafkan Zainab. Namun ketika Bishr meninggal akibat racun Zainab dan keluarganya menginginkan untuk menerapkan hukum qisas, maka Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk menjalankan qisas. Wallahu a'lam bishawab.